Shalom Bapak Ibu semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Hari ini Jumat 13 Juni 2025. Puji Tuhan kita masih dapat berjumpa kembali. Renungan hari ini berjudul Kegagalan dapat menjadi batu loncatan. Firman Tuhan kami ambil dari 2 Korintus 12 ayatnya yang ke-9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Pernahkah Anda mendengar seseorang yang mengatakan, jangan takut gagal, karena kegagalan adalah langkah pertama menuju kesuksesan. Perkataan tersebut memang ada benarnya. Mungkin kita sering mengalami kegagalan sehingga kita berpikir bahwa diri kita memang payah, tidak berguna, dan apapun yang kita perbuat pasti gagal. Namun, abaikanlah pikiran tersebut. Karena Tuhan tidak menciptakan kita untuk menjadi orang yang terpuruk dalam kegagalan. Mari kita pikirkan proses bagaimana susu yang basi bisa menjadi sesuatu yang lebih bernilai, yaitu keju. Jika kita melihat susu yang basi, mungkin kita berpikir bahwa susu tersebut tidak dapat dipakai lagi. Namun ternyata susu yang basi dapat diolah menjadi keju jika dilakukan dengan cara yang benar. Untuk membuat keju dari susu yang basi, panaskan susu basi hingga mendidih. Kemudian tambahkan cuka atau air lemon untuk memisahkan susu menjadi keju dan air keju. Kemudian saring campuran tersebut untuk memisahkan air keju dari keju. Biarkan keju mengendap dan dingin di dalam lemari es selama beberapa jam sebelum akhirnya dapat disantap. Susu basi juga dapat diolah menjadi berbagai macam produk lainnya seperti yogurt, ataupun saus salad yang memiliki harga lebih tinggi dibandingkan susu itu sendiri. Susu yang basi dapat diolah menjadi makanan lain yang lezat, bergizi, dan jauh lebih berharga dari susu biasa. Bukankah hal ini menakjubkan? Begitu pula dengan hidup kita. Tidak semua hal berjalan lancar seperti yang kita inginkan. Kita semua dapat mengalami kegagalan, kejatuhan, atau situasi yang membuat kita merasa tidak berguna. Namun, jangan biarkan kegagalan itu menentukan akhir hidup kita pada keterpurukan. Sebaliknya, anggaplah kegagalan itu sebagai pelajaran dan pijakan untuk terus bertumbuh. Prosesnya memang butuh waktu dan kesabaran, tetapi hasilnya dapat membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik. Kegagalan yang kita alami tidak hanya memberikan kita sebuah pembelajaran, tetapi juga dapat mengubah hidup kita jika kita meresponnya dengan benar. Mungkin awalnya kita merasa berada dalam sebuah masa yang sulit dan gelap. Namun, dari ketidaksempurnaan tersebut, Tuhan dapat membantu kita menemukan jalan keluar dari permasalahan yang kita alami. Dan akhirnya kita dapat menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Ingatlah bahwa di dalam kelemahan kita, Tuhan dapat menunjukkan kuasa-Nya.
kegagalan yang kita alami bukanlah sebuah akhir, melainkan awal dari sesuatu yang lebih baik. Jadikanlah kegagalan kita sebagai sebuah batu loncatan yang memiliki potensi untuk membawa kita kepada perubahan hidup yang lebih baik lagi. Jalanilah prosesnya seberapa lama pun. Hadapi setiap kegagalan dengan iman, ketekunan, dan pengharapan kepada Tuhan. Sebab kita tahu Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk menghasilkan sesuatu yang indah di dalam kehidupan kita. Kata-kata bijak hari ini, kegagalan hanyalah merupakan salah satu dari mata rantai jalan menuju kepada kesuksesan. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita tundukkan kepala dan berdoa bersama-sama mengakhiri renungan kita hari ini. Bapa, aku mau memiliki mental yang tangguh. Kiranya Roh Kudus selalu menguatkan imanku untuk berjuang menjadi pribadi yang lebih baik. Dalam nama Yesus. Amin. Kegagalan adalah hal yang biasa yang bisa dialami oleh siapa saja. Ayo bangkit lagi Bapak Ibu. Maju terus. Tuhan Yesus pasti akan memberkati apa yang Bapak Ibu kerjakan dengan sepenuh hati. Selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.